Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang kajian pustaka. Apa sih itu kajian pustaka? Pernahkah kalian membaca suatu artikel ilmiah atau mungkin laporan percobaan dan sebagainya? Ketika kalian sudah pernah membaca, otomatis kalian akan dihadapkan dengan berbagai istilah-istilah asing yang belum kalian pahami. Nah, untuk itu kalian perlu yang namanya mencari kajiannya. Nah, kajiannya ini disebut dengan kajian pustaka. Mengapa disebut kajian pustaka? Karena pada kajian pustaka itu berisi serangkaian atau sekumpulan pendapat-pendapat ahli mengenai istilah teknis itu tadi yang masih belum kalian pahami, baru kemudian kalian simpulkan. Atau dalam redaksi lain, kajian pustaka ini merupakan serangkaian atau kumpulan dari pendapat-pendapat ahli mengenai suatu kata teknis atau suatu istilah asing yang masih belum dipahami, kemudian kalian cari simpulannya. Seperti itu. Jadi, bagaimana sih cara kalian membuat suatu kajian pustaka? Yang pertama, kalian harus menentukan dulu yang namanya istilah teknis. Istilah teknis ini dapat kalian ambil dari mana? Yang pertama tentunya dari laporan yang sudah kalian buat. Ketika kalian membuat suatu laporan, pasti akan dihadapkan dengan yang namanya bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah itu tentu akan kalian temukan beberapa istilah teknis atau istilah asing yang mungkin belum diketahui oleh banyak orang. Oleh karena itu kalian perlu mencari kajian pustaka terkait istilah teknis ini. Seperti itu. Setelah kalian mencari istilah teknis atau mencari istilah asing yang belum dipahami, barulah kemudian kalian mencari pendapat-pendapat yang berkaitan dengan istilah teknis ini. Nih, pendapat berdasarkan istilah teknis yang sudah kalian cari. Jadi pendapat itu pendapatnya siapa? Tentu yang pertama adalah pendapat dari ahlinya. Pendapat ahlinya itu pendapat yang seperti apa? Seperti kemarin misalnya kalian membahas suatu bioteknologi. Berarti kalian harus mencari pendapat dari siapa yang membahas tentang bioteknologi. Jadi pendapat si A mengatakan bahwasanya bioteknologi seperti ini. Pendapat si B mengatakan bahwasanya bioteknologi adalah seperti ini. Berdasarkan dua pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya bioteknologi adalah seperti ini. Nah, itulah berarti setelah kalian menentukan istilah teknisnya, kemudian kalian sudah menentukan pendapatnya dari berbagai ahli, kemudian barulah kalian menentukan atau membuat simpulan dari pendapat-pendapat tersebut. Simpulan pendapat. Nah, saya sarankan bahwasanya ketika kalian mencari pendapat ahli ini, kalian harus mencari lebih dari 2 sumber. Mengapa 2 sumber? Agar pendapat yang kalian simpulkan pada poin 3 ini menjadi lebih valid. Ketika kalian hanya mencari 1 sumber, berarti fungsi kalian bukan sebagai pengkaji atau mungkin pembahas dari suatu istilah teknis ini, melainkan sebagai makmum. Mengapa makmum? Karena pendapat yang kalian cari hanya 1 pendapat. Otomatis, mau tidak mau kalian harus setuju dengan pendapat tersebut. Jadi, untuk menyimpulkan suatu pendapat ini, perlu kalian mencari 2 hingga 3 pendapat. Pak, apakah boleh menjadi 4 pendapat, 5 pendapat? Boleh, itu bebas. Tapi saran saya minimal 2 pendapat sebelum kalian dapat menyimpulkan dari istilah teknis yang sudah kalian cari. Jadi bisa dipahami ya anak-anak, bahwasanya untuk mendapatkan atau membuat suatu kajian pustaka, yang pertama kali kita perlu mencari yang namanya istilah teknis atau istilah asing. Yang kedua,
kita baru mencari yang namanya pendapat ahli yang berkaitan dengan istilah teknis yang sudah kita cari, dan yang ketiga barulah kita simpulkan dari pendapat-pendapat yang sudah kita cari. Nah, di dalam laporan percobaan, apakah istilah teknis yang kita jadikan sebagai kajian pustaka itu hanya satu? Tidak, anak-anak. Jadi, ketika kita membuat suatu kajian pustaka, pasti banyak istilah-istilah lain. Jadi tidak hanya satu istilah teknis saja yang hanya dijadikan sebagai kajian pustaka, tetapi lebih dari satu. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita untuk membuat suatu kajian pustaka atau menulis kajian pustaka? Jadi seperti ini. Misalnya ketika kalian mengutip suatu pendapat, itu kan ada yang namanya buku ya. Buku itu misalnya nama saya sendiri, misalnya Agus Budianto. Nah kan ada dua ya. Agus Budianto. Nah, di sini ada dua kata, yaitu Agus dan Budianto. Nah, untuk caranya kita agar dapat mengambil atau membuat suatu kajian, kita hanya mengambil nama belakangnya saja. Berarti Budianto, kemudian kalian tutup kurung, ini tahunnya, misalnya 2020. Ini tahun di mana saya mengungkapkan pendapat tersebut. Berarti Budianto 2020 mengatakan bahwa bioteknologi adalah bla 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 bla. Nah, ini seperti ini. Ketika ini dua kata. Intinya anak-anak, ketika kalian merujuk atau mengambil suatu kajian pustaka, hanya nama belakangnya saja yang kalian ambil atau yang kalian kutip, baru kemudian kalian ambil tahun bagaimana pendapat ahli tersebut dikemukakan. Jadi tahun ini biasanya dapat kalian ambil pada bukunya. Bukunya misalnya terbitan tahun berapa. Nah, di situ kan ada ya tahunnya. Nah, tahunnya kalian tulis di sini. Pak, tapi kan saya tidak mencarinya atau mencari kajian pustaka itu dari buku. Ya berarti anak-anak kalian mencarinya dari mana? Kalau misalnya dari internet, pasti kan ada tanggal postingnya ya, atau tahun postingnya. Nah, postingannya itu tahun berapa? Nah, kalian tulis di sini. Jangan lupa ditutup kurung seperti itu. Baru kalian tulis mengatakan bahwa bioteknologi adalah apa. Ini bentuknya adalah paragraf ya. Paragraf yang namanya paragraf berarti harus menjorok mengatakan bahwa bioteknologi adalah, nah seperti ini, harus menjorok ke dalam, baru ini lurus ya. Kemudian ini kan masih satu pendapat ya, kemudian kalian menemukan lagi pendapat dari bioteknologi tapi berbeda ahli. Caranya bagaimana ya? Kalian buat lagi paragraf berikutnya, menjorok lagi. Sedangkan misalnya siapa namanya, misalnya Adi Salwa ya, misalnya Adi Salwa, berarti yang perlu kita cantumkan adalah nama Salwanya saja, nama yang terakhir. Sedangkan Salwa tahun berapa dia berkata, misalnya mengungkapkan tahun 2019 ya, berarti kalian tulis saja. Sedangkan Salwa 2019 mengatakan bahwa apa? Kalian tulis seperti itu. Pak, pendapat saya lebih dari dua, berarti ya kalian tulis selain dari pendapat Budianto dan Salwa, ada pendapat lain, yakni misalnya Yuki Alfiansa misalnya. Berarti kan Alfiansa ya, Alfiansa mengatakan bahwasanya bioteknologi seperti ini.
Nah, ketika kalian sudah mencari yang namanya pendapat-pendapat itu tadi mengenai bioteknologi, barulah kemudian kalian simpulkan. Cara menyimpulkannya bagaimana? Ini sudah ya, saya hapus. Cara menyimpulkannya begini. Ini tadi kan sudah berbentuk 2 paragraf ya, berarti 1 pendapat ahli, 1 paragraf. Kemudian kalau 2 pendapat ahli ya 2 paragraf. Kalau misalnya 3 pendapat ahli ya 3 paragraf dan seterusnya. Baru kemudian kalian simpulkan. Simpulkannya berarti gimana? Kalian bentuk paragraf, baru lagi jangan lupa menjorok. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa bioteknologi adalah apa? Nah, ini merupakan simpulan yang kalian buat sendiri, menggunakan bahasa kalian sendiri, menggunakan kata-kata kalian sendiri. Jadi setiap orang punya karakteristik sendiri dalam mengungkapkan suatu bahasa. Seperti itu. Jadi diawali saja ini boleh sama, boleh. Tapi nanti ketika kalian menyimpulkan, itu menggunakan bahasa kalian sendiri. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, ini jika 2 pendapat. Tetapi kalau misalnya 3 pendapat ya, berdasarkan ketiga pendapat tersebut dan seterusnya. Seperti itu anak-anak, jadi jangan lupa ketika kalian mengutip suatu pendapat itu harus kalian cantumkan siapa yang mengungkapkan pendapat tersebut dan tahunnya tahun berapa. Seperti itu. Ketika kalian sudah membuat suatu kajian pustaka, barulah kemudian kalian membuat yang namanya daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu daftar apa? Nah, kalian tadi kan sudah mengutip ya, kutipannya dari siapa? Misalnya tadi ada Agus Budianto, kemudian ada yang namanya Salwa dan sebagainya. Nah, nama-nama tersebut otomatis kan sudah punya yang namanya buku. Nah, kalau misalnya tidak ada buku dari mana ya berarti kan internet tadi, seperti itu kan ya. Berarti rumusnya untuk menulis daftar pustaka adalah Natajukopen. Apa itu Natajukopen? Perlu diingat-ingat anak-anak bahwasanya na itu adalah nama. Kemudian ta itu adalah tahun. Kemudian ju adalah judul. Ko adalah kota. Dan pen adalah penerbit. Ini apabila kalian mencarinya dari sumber buku. Pak, saya tidak punya buku cetaknya, tetapi kan kalian punya yang namanya PDF-nya ya, yaitu bisa saja kalian gunakan sebagai daftar pustaka. Perlu diingat-ingat anak-anak, rumusnya adalah Natajukopen. Nama, tahun, judul, kota, dan penerbit. Bagaimana cara penulisannya? Untuk nama itu dibalik seperti tadi ya, misalnya saya menuliskannya Agus Budianto, berarti Budianto kan nama terakhir di depan, kemudian kalian beri koma, baru kemudian Agus. Tahunnya tadi tahun berapa? Misalnya tahun 2020. Jadi Budianto, Agus diberi titik, kemudian kalian tulis 2020, titik lagi, kemudian judulnya apa? Kalau misalnya kalian mengetik, itu berarti penulisan judulnya harus miring. Misalnya bioteknologi. Nah, ini judul buku ya, bioteknologi. Nah, untuk penulisan daftar pustaka, kebalikannya dari paragraf. Kalau paragraf itu kan menjorok dulu, baru kemudian ke dalam gini ya. Tetapi beda kalau misalnya daftar pustaka, ini tidak menjorok dulu,
tapi lurus dengan kertas baru kemudian menjorok. Budianto Agus 2020 Bioteknologi, titik lagi, kotanya saya menerbitkan di mana? Misalnya di Malang. Malang, titik 2, penerbitnya siapa? Misalnya penerbitnya Gramedia ya. Misal, ini kan misal. Baru kita tutup dengan titik. Ini apabila kalian mencari di buku Nata Jukopen. Nama itu dibalik Budianto, Agus tahun 2020 Bioteknologi Malang Gramedia. Ini misalnya 2 suku kata. Kemudian kalau misalnya 3 suku kata, Agus Budianto Chandra. Misalnya bagaimana? Berarti kalian tulis saja Budianto, Agus Chandra. Intinya kata yang terakhir adalah kata yang kalian taruh di depan. Bisa dipahami ya. Ini misalnya 1 penulis saja, tetapi kalau misalnya di dalam buku itu ada 2 penulis, berarti juga kalian cantumkan. Misalnya Budianto Agus ya. Dan siapa? Misalnya saya tulis di sini saja. Ini saya hapus. Misalnya Budianto, Agus, dannya itu kalian gunakan yang simbol seperti ini. Kemudian dan siapa? Misalnya Ahmad Bahri, jadinya kan Bahri, Ahmad. Tahun berapa? 2020 Bioteknologi lagi. Bioteknologi Kota Malang, penerbitnya tadi. Setelah Malang penerbit titik 2 ya. Ini Malang titik 2. Pokoknya diingat-ingat setelah kota itu harus titik 2, baru penerbitnya apa? Gramedia. Nah, kalau misalnya 3 atau lebih dari 3 penulis bagaimana? Ya kalian singkat aja. Budianto, Agus, DKK. Jadi Budianto, Agus ini ya, DKK baru titik. Bisa dipahami ya anak-anak. Jadi penulisannya memang agak rumit. Ini ketika kalian mencari di buku. Kemudian kalau misalnya kalian mau mencari di laman atau di web itu bagaimana? Caranya begini. Untuk mencari di laman atau web berarti nama dulu. Namanya siapa? Misalnya kan tadi Budianto Agus ya, tetap Budianto, Agus. Tahun berapa? Misalnya ya tahun 2020. Kemudian kalian sebutkan laman yang sudah kalian kutip. Jadi Budianto, Agus 2020. Kemudian namun sebelum menuju kepada laman, kalian juga harus menyertakan terlebih dahulu judulnya. Judulnya tadi apa? Bioteknologi. Ini juga miring, bioteknologi. Sesudah itu baru kalian cantumkan http. Ini alamat webnya. Setelah itu ini bisa kalian copy saja ketika kalian mengutipnya dari internet ya. HTTP bla bla bla, ini lamannya. Setelah ini kalian tulis daring dalam kurung daring. Seperti itu. Bisa dipahami ya anak-anak? Nah, jadi gajian pustaka itu bisa kalian cari selain dari buku, juga bisa kalian cari dari yang namanya internet. Tapi perlu kalian pahami atau perlu kalian hati-hati juga. Kalau misalnya cari di internet, ya harus mengetahui terlebih dahulu siapa yang menulis dari laman tersebut, agar pendapat yang kalian sampaikan itu valid, seperti itu. Ya, tapi anak-anak, setelah menuliskan daring, saya hampir kelupaan. Jadi setelah menulis daring, perlu kalian beri koma lagi, kemudian kalian tulis diakses pada kapan. Misalnya hari ini kalian mengakses, berarti misalnya diakses pada 15 September
2020, baru kemudian kalian kasih titik seperti itu. Jadi intinya daftar pustaka atau nama-nama yang ada di daftar pustaka ini adalah nama yang sudah kalian kutip atau pendapat yang sudah kalian kutip pada kajian pustaka. Begitu. Baik anak-anak, saya akhiri pembelajaran mengenai daftar pustaka atau juga kajian pustaka. Jadi ketika nanti kalian ada pertanyaan bisa kalian tanyakan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.